fall. I fear that there's still further to fall. It's dangerous cause I want it all, and I don't think I care what it costs. I shouldn't have fallen in love. Look what it made me become. I let you get too close just to wake up alone. Yoi, halo semuanya. Nama saya Ilham Bagas Riswanto. Bisa kau panggil aja Ilham dengan lebih gampang walaupun banyak bro yang punya Ilham. Ini adalah tugas UTS dari tempat aku sekolah dan review buku. Buku yang mau aku review itu The Interpretation of Dream dari Sigmund Freud tentunya. Dan kenapa aku pilih buku ini? Gimana ya? Karena bukan menurutku lagi, tapi lebih ke suka karena tentang buku itu. Mungkin kita akan lanjut, mendingan kita langsung masuk ke identitas buku dan penulis. Buku yang akan kita review itu penulisnya itu Sigmund Freud. Diterbitkan tahun 1899 oleh Franz Dudicki. Itu yang pertama sih, lebih tepatnya ada dua, yaitu Franz Dudicki dari 1899 dan yang satunya literally lupa aku, itu di 1913. Jumlah halamannya itu ada 212, harga bukunya dikisarkan 135.000 sampai 180 kalau di Tokopedia. Aku dapatnya segitu masalahnya. Untuk nomor ISBN itu adalah 978-602-5868-191. Oke, kalau kalian tanya literally gak ada bukunya itu di mana, bro, download online bisa, bro. Dia itu Sigmund Freud, penulis The Interpretation of Dream, adalah seorang ahli saraf Austria dan pendiri psikoanalisis. Profil nama lengkapnya itu Sigmund Freud, lahiran 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia. Walaupun sekarang namanya Fribourg di Republic of Czech. Meninggal 23 September 1939 di London, Inggris. Dan aku nggak terlalu tahu di mana lebih tepatnya. Dia itu lulus di Universitas Wina dengan gelar kedokteran pada tahun 1881, khususnya di bidang pikiran bawah sadar, analisis mimpi, dan perkembangan psikoseksual. Dia juga bekerja dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti Joseph Breuer dan Jean Churchill. Karya utama selain The Interpretation of Dream, Freud menulis beberapa buku berpengaruh termasuk The Ego and the ID, Totem and Taboo, and Civilization and this Context. Whereas teori-teori Freud memiliki dampak yang besar pada psikologi sastra dan bahkan budaya populer. Terlepas dari kontroversi, ya makin banyak kontroversi untuk ditonton ini. Karyanya tetap menjadi landasan pemikiran psikoanalisis untuk itu. Ya, kita akan mulai untuk selanjutnya. ada tujuan punya gambaran besarnya itu seperti teori mimpi sebagai pemenuhan keinginan. Freud menyatakan bahwa mimpi adalah ekspresi dari keinginan yang tidak disadari dan tertekan. Mimpi dianggap sebagai cara untuk memenuhi keinginan tersebut secara simbolis. Ya literally kalau lu cowok, lu lihat cewek cantik, lu lihat dan lu pengen dia, terus mimpi dia apalagi gitu. You know, if you know. Terus ada konsep tentang konten manifest dan laten. Freud membedakan antara konten manifest, apa yang diingat dari mimpi, dan konten laten, makna tersembunyi dan simbol dari mimpi. Analisis mimpi fokus pada mengungkap konten laten, ya literally yang lo ingat. Ya seperti itulah.
simbolisme dalam mimpi. Freud mengidentifikasi berbagai simbol yang sering muncul dalam mimpi dan memiliki makna tertentu seperti air yang sering dikatakan dengan kelahiran dan atau perjalanan. Metode asosiasi bebas. Freud menggunakan metode asosiasi bebas untuk membantu pasien, literally pasien, menghubungkan elemen-elemen dalam mimpi mereka dengan pikiran dan perasaan yang tidak disadari. Ada juga struktur psikis. Buku ini juga memperkenalkan konsep-konsep dasar Freud tentang struktur psikis seperti ID, ego, dan superego. Kemudian lebih dikembangkan dalam karya-karya selanjutnya. Salah satu bagian keren, salah satu bagian keren dari buku ini, beneran keren ada di buku The Interpretation of Dream, adalah bagaimana Freud menjelaskan mimpi-mimpi simbolis dengan menggunakan contoh-contoh nyata dari pengalaman pasien-pasiennya. Misalnya dia menggambarkan mimpi tentang tangga sebagai simbol dari aktivitas seksual berdasarkan asosiasi dan pengalaman pasiennya. Nah, jangan terlalu dipikirkan. Freud juga menganalisis mimpinya sendiri, literally yang buat analisis mimpi sendiri ya, keren coy. Memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana pikirannya bekerja dan bagaimana mimpi mencerminkan keinginan dan konflik internal. Hal ini memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang teknik analisis mimpi dan teori-teori dasar Freud. Ya, cukup menarik sih menurutku. Gimana satu mimpi literally bisa ngungkap banyak hal tentang pikirannya kita dan banyak orang. Terus ada teknik penulisan dalam menuliskan buku, entah itu gaya bahasa dan alur. Penjelasannya ada teoritis. Menurut Freud, menjelaskan konsep-konsep psikologis dan teorinya dengan cukup rinci, meskipun bisa berat untuk pembaca awam. Kalau lu pembaca awam masih baru, emang cukup susah. Kalau boleh jujur, gue pun juga pernah. Ya berusaha untuk membuat argumennya jelas dan logis. Contoh kasusnya, dia memperjelas teorinya dengan menggunakan contoh-contoh dari praktik klinisnya termasuk analisis mimpinya sendiri dan mimpi pasiennya. Ada bahasa simbolik karena banyak teorinya berkaitan dengan simbol dalam mimpi. Dia sering menggunakan bahasa menggambarkan simbolisme dan metafor. Aku pun lupa itu apa. Pendekatan asosiasi bebas. Gaya penulisan Freud sering mengikuti pola asosiasi bebas, di mana ide-ide mengalir bebas dan menghubungkan berbagai konsep dalam satu aliran narasi. Kombinasi dari pendekatan ilmiah dan naratif ini membuat bukunya kompleks namun sangat mendalam. Keren sumpah. Freud mengajak membaca untuk tidak hanya memahami mimpinya, tetapi juga untuk menggali lebih dalam ke dalam pemikiran bahasa dan mereka sendiri. Bukan mereka, kita sendiri. Betapa mendalamnya pengaruh dari satu buku ini terhadap pemahaman kita tentang mimpi dan pikiran bahasa dan penakut sumpah, dan itu yang keren. Untuk menangku 1 dari 10 itu 9. Kenapa 9? Aku masih belum yakin untuk dikasih angka 10. Aku masih mikirkan apakah masih ada kekurangan dan masih ingin ku baca beberapa kali lagi untuk mengetahuinya tentang apa sih kekurangan dari buku ini. Anjir, literally gue udah baca 3 kali gak dapet, sumpah. Kesimpulan dari buku ini, The Interpretation of Dream, adalah bahwa mimpi adalah jalan menuju pemahaman tentang pikiran bawah sadar. Freud menyimpulkan bahwa mimpi mencerminkan keinginan, konflik, dan tekanan yang tidak disadari. Melalui analisis mimpi, seorang dapat mengungkap makna tersembunyi. Sumpah keren banget. Dan mendapatkan analisis mimpi, seseorang dapat mengungkap makna tersembunyi dan mendapatkan wawasan tentang diri mereka yang lebih dalam. Buku ini menekankan pentingnya simbolisme dan asosiasi bebas dalam interpretasi mimpi, yang memperkenalkan konsep-konsep revolusioner tentang cara kerja pikiran manusia. Dengan ini Freud membuka jalan bagi banyak penelitian dan diskusi lanjutan di bidang psikologi dan analisis sebuah mimpi. Enggak tahu itu masih kurang atau enggak, tapi ya
Sumpah bro, aku pengen banget iso tuku buku nih karena bro keren bro. Gue mau punya. Ya mungkin ya juga aku hampir lupa, ada beberapa bagian yang aku lupakan. Ada beberapa teori relevan, ada teori pemenuhan keinginan. Teori Freud menyatakan bahwa mimpi adalah cara untuk memenuhi keinginan yang tertekan. Teori ini sangat berpengaruh, namun juga kontroversial dan telah digantikan oleh teori-teori lain dari waktu ke waktu. Teori aktivitas sintetis diusulkan oleh Alan Hobson. Teori ini menyatakan bahwa mimpi adalah hasil dari upaya otak untuk memahami aktivitas saraf acak selama tidur. REM. Teori pemrosesan informasi. Teori ini menyatakan bahwa mimpi membantu memproses informasi dan mengkonsolidasikan ingatan dari hari itu. Teori simulasi ancaman. Teori ini menyatakan bahwa bermimpi memiliki tujuan evolusioner dengan memungkinkan kita untuk berlatih merespon ancaman dalam lingkungan yang aman. Ada beberapa ayat Al-Quran tentang mimpi. Dari surat An-Anfal. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilangnya kekuatanmu. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada di surat Yusuf 12:4. Dan dia, Yusuf, berkata, ceritakanlah kepadaku tentang mimpiku itu. Jika kamu telah melihatnya. Hadis tentang mimpi itu ada dari Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi itu ada 3 macam. Kabar gembira dari Allah, apa yang berasal dari setan, dan apa yang berasal dari pikiran kita. Dan aku literally lupa apa satu hadisnya lagi. Ya mungkin kita bisa tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ingin melihat video ini, walaupun ini hanya tugas mata, tapi saya ucapkan terima kasih. Saya Bagas dan sampai jumpa. 涙が溢れるまま Hey, hey 走り出せ赤い地平線の彼方明日があるのさ誰よりも何より